Kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, mendampingi kliennya di Bareskrim Polri untuk memberikan layanan konseling rohani. Konseling rohani itu dilakukan atas permintaan Barada Eliezer untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi persidangan di pengadilan. Kuasa hukum Barada Eliezer mengaku telah mempersiapkan ahli pidana, psikolog, dan sejumlah saksi yang meringankan tersangka Barada Eliezer. Titik terang kasus pembunuhan terhadap Brigadir Joshua yang diotaki oleh mantan Kadif Propam Polri, Irjen Pol Verdi Sambo mulai terkuak. Tim sus bentukan Kapolri telah menemukan CCTV suasana sebelum dan setelah peristiwa berdarah di rumah dinas tersangka Verdi Sambo. CCTV menjadi bukti penting dalam menyikap tabir pembunuhan Brigadir Joshua. Setelah sebelumnya, tersangka Verdi Sambo dan anak buahnya terus berupaya menghilangkan CCTV di sekitar tempat kejadian perkara. Atas kasus tersebut, 6 perwira Polri diperiksa karena diduga terlibat dalam skema obstruction of justice dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meminta jajarannya memberantas segala jenis kejahatan tanpa pandang bulu, mulai dari peredaran narkoba hingga perjudian. Kapolri tak segan akan mencopot anggotanya yang terlibat kejahatan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan seluruh jajarannya untuk menindak segala bentuk kejahatan. Seluruh anggota Polri diminta tidak segan-segan memberantas peredaran narkoba, pungutan liar, penyalahgunaan BBM dan LPG, hingga perjudian, baik online maupun konvensional. Kapolri juga akan mencopot anggotanya yang terlibat kejahatan. Kejahatan yang namanya perjudian, apapun bentuknya, apakah itu darat, apakah itu online, semuanya harus ditindak. Jadi saya ulangi, yang namanya perjudian, apakah itu judi darat, judi online dan segala macam bentuknya harus ditindak. Saya tidak akan memberikan toleransi kalau masih ada yang kedapatan, pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apa itu Kapolres, apakah itu Direktur, apakah itu Kapolda, saya copot. Demikian juga di Mabes juga sama, tolong betul-betul diperhatikan. Kemudian hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat dan dilaporkan, tolong dibereskan. Demikian juga masalah narkoba, jangan ada yang main-main. Kalau ketahuan bermain-main dengan masalah narkoba, mengatur, pengedar atau pengguna, ketahuan, saya copot. Illegal mining, apalagi di wilayah hutan lindung dan sebagainya, tidak ada lagi. Penyeludupan demikian juga, penyalahgunaan BBM, LPG apalagi yang saat ini menjadi beban pemerintah, tolong tertibkan. Masalah pungli, kalau ada saya tindak. Ini pertaruhan kita, tinggal rekan-rekan memilih yang mana. Yang nggak sanggup, turun dan awasi. Sekali lagi, saya tanya kepada rekan-rekan. Yang nggak sanggup, angkat tangan. Merebaknya kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang menyeret Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka menjadi momentum bersih-bersih di tubuh Polri. Kapolri meminta tidak ada lagi polisi yang arogan dan pandang bulu dalam menangani masalah hukum masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Direskrimum Polda Jawa Tengah bersama Polres Purbalingga menggerebek judi online terbesar di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Polisi berhasil mengamankan 6 pelaku beserta barang buktinya. Dari 6 orang pelaku yang diamankan, masing-masing memiliki peran mulai dari operator, penghubung server, penyokong dana hingga pemasaran. Dari hasil penyelidikan, server judi online ini berpusat di Kamboja. Modus operandinya, para tersangka menjual slot dengan sasaran rumah mewah. Kepolisian masih melakukan pengembangan dan pendalaman untuk mencari apakah ada pelaku lain dan juga jaringan yang lebih luas. Selengkapnya terkait penggerebekan judi online terbesar di Jawa Tengah sudah terhubung bersama kami Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Selamat sore Pak Ahmad Lutfi. Ya, selamat sore Mas dari Baik, Pak, ini setelah ditangkap 6 orang, langkah selanjutnya apa? Apakah masih akan terus mencari jaringan-jaringan lain sehingga di Jawa Tengah aman dari judi online? Ini memang sengaja saya perintahkan untuk jajaran Krim sebagai leading sektornya dan seluruh kasat serse di wilayah Jawa Tengah dari 35 Polres saya gerakkan untuk betul-betul melaksanakan
kegiatan pemberantasan judi. Terkait dengan judi online yang di Purworejo memang benar bahwa ini adalah skalanya internasional. Di mana dari 6 pelaku yang kita amankan, ada 1 pelaku yang pernah bersekolah di Kamboja. Jadi khusus mereka itu bersekolah di Kamboja, kemudian pulang, dia membentuk tim atau beberapa temannya menyewa tempat di salah satu rumah di penduduk, kemudian dia membuat suatu server tersendiri yang itu terhubung langsung di Kamboja. Oleh karena itu, kita sudah hari ini, ya, tadi kita ungkap dan akan kita kembangkan. Apakah pengembangan ini tidak hanya di Polda Jawa Tengah? Saya yakin dan percaya ini nanti akan berkembang ke Polda-Polda yang lain. Oleh karena itu, tunggu nanti pengembangan lebih lanjut. Demikian, Mas. Ya, sudah sejak kapan judi online terbesar di Jawa Tengah ini beroperasi dan berapa omset yang bisa mereka raup tiap harinya, Pak? Jadi berdasarkan pengakuan sementara yang bersangkutan menyampaikan baru sekitar 1 minggu baru pengakuan. Tetapi ini nanti akan kita kembangkan karena kita Polri tidak menuntut adanya suatu pengakuan ya. Karena omsetnya itu sehari hampir 300 juta itu. 30 juta bisa, 300 juta bisa masuk. Untuk satu tempat, satu server aja dijual, satu slot itu dijual 250 juta sampai 300 juta. Artinya bahwa satu tempat aja bisa menguntungkan, berani beli semacam itu akan menjadi suatu bumerang manakala ini kita ungkap secara menyeluruh. Oleh karena itu nanti kita akan kembangkan, hasilnya akan kita mediakan kembali. Demikian, Pak. Baik, Pak Ahmad Lutfi, ini polisi akan melakukan penangkapan berdasarkan hanya dari laporan pihak warga atau mungkin dari penyelidikan pihak kepolisian sendiri? Satu, kita menerima aduan dari masyarakat. Yang kedua, anggota reskrim kita sudah hunter. Mereka akan kejar, ungkap, dan tangkap. Jadi tidak ada anggota reserse kita yang sifatnya hanya pasif. Mereka bergerak mobiling, menyelidiki, bisa menggunakan laporan polisi model A maupun model B. Sesuai dengan ketentuan karakter daripada masyarakat kita yang melakukan pelanggaran atau pidana, yaitu judi itu sendiri. Kan itu merupakan bagian penyakit masyarakat. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Pak Irjen Ahmad Lutfi, Kapolda Jawa Tengah telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, mantan Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak yang juga ayahanda dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak meninggal dunia dalam kecelakaan di Tol Pemalang Batang Sabtu dini hari. Selengkapnya kami sampaikan usai jeda.